Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Bidayatul Hidayah, di mana pembahasan sebelumnya sampai pada pembahasan mengenai adanya qobliyah asar itu ya. Sebelum kita lanjut, ada hal yang terkait dengan masalah qobliyah di mana seringkali mungkin menjadi pertanyaan, apakah ketika orang masuk ke dalam masjid misalnya, lalu dia masuk itu di waktu sholat fardu pastinya ya, mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, mana yang lebih utama, tahiyatul masjid atau qobliyah? Atau pertanyaannya, apakah boleh dengan mengerjakan sholat 2 rakaat kemudian niatnya sekaligus, niat tahiyatul masjid, niat qobliyah sekalian? Gimana ya kira-kira? Boleh nggak? Nah, bahwa walahu biniyatihi hazi, katanya idraku fadli wa ajri sunnatai. Jadi sabaqa fi jawabis soal, telah lebih dulu jawaban tentang ini Pak, bahwa sholat sunnah ratibah, sholat sunnah rawatib itu kedudukannya sama saja juga bisa sebagai bentuk tahiyatul masjid. Apalagi kalau lihat waktu, sebentar lagi mau iqomat gitu misalnya, ada. Jadi ketika dia mengerjakan qobliyah, seperti saya sampaikan sebelumnya, insya Allah tahiyatul masjidnya juga dapat. Niatkan saja di hatinya sekalian tahiyatul masjid, gitu. Nah, jadi dengan niat yang demikian maka ia akan mendapati fadli wa ajri sunnatain, akan mendapatkan keutamaan dan pahala 2 sunnah. Jadi ini yang saya bacakan adalah fatwa ulamanya ya. Itu. Lianna hadhihin niyat madamat masyru'ah. Itu sebab niat ini senantiasa disyariatkan. Falil musalli ajru manawahu. Maka bagi orang yang sholat, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Mana dasarnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala bentuk amal itu tergantung niat,
dan setiap orang akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata begini, min ni'matillahi wa taisiri, di antara nikmat Allah dan kemudahan yang Allah berikan adalah annal amalal wahida yaqumu maqama a'mal, bahwa amal yang satu, artinya satu amal kebaikan itu bisa menduduki sebagai beberapa amal kebaikan. Artinya dengan cara bagaimana? Niat. Gitu. Ini berlaku untuk sholat dan lainnya. Fa idza dakhala al-masjida waqta hudurir ratibah wa shalla rak'atain yanwi bihima ar-ratibata wa tahiyyatal masjid hasala lahu fadluhuma. Maka apabila seseorang masuk ke dalam masjid pada waktu hadirnya disyariatkan sholat ratibah, ratibah itu rawatib qobliyah, wa shalla rak'atain, dan ia sholat hanya 2 rakaat, di mana ia niatkan dengan 2 rakaat itu rawatib dan tahiyatul masjid, hasala lahu fadluhuma, maka ia akan mendapatkan keutamaan keduanya. Gitu Pak ya. Ya tapi tentu ya, ketika waktu masih memungkinkan, leluasa kita mengerjakannya, cukup untuk 4 rakaat 2 kali salam, ya tetap lebih bagus dua-duanya dikerjakan ya. Tahiyatul masjid kemudian qobliyah. Jadi ini sekali lagi berlaku untuk segala macam hal. Satu amal kebaikan itu bisa menduduki beberapa amal, yaitu dengan menghadirkan niat. Contoh sederhana, kita makan, bahkan yang hukum asalnya mubah ya. Kalau ini kan hukum asalnya memang sunnah. Yang hukum asalnya mubah pun dengan menghadirkan niat bisa bernilai ibadah. Contohnya seperti apa? Yang nilainya mubah. Hukum asalnya itu mubah. Boleh-boleh saja. Begitu? Dikerjakan ataupun tidak dikerjakan tidak akan menjadi dosa, dan juga dikerjakan nggak akan jadi pahala. Seperti apa? Makan, ya, di hukumnya makan itu adalah mubah, karena kalau hukum makan wajib berarti nggak makan dosa, itu ya. Jadi hukum asalnya makan itu mubah, tapi dengan kita makan kita bisa mendapatkan pahala. Caranya hadirkan niat saat makan itu. Saya makan ini niatnya apa? Satu, misalnya supaya dapat kekuatan untuk ibadah. Kedua, mensyukuri nikmat Allah. 3, menjaga kesehatan. Itu. Karena kalau sudah telat makan itu bisa mengundang penyakit. Itu ya. 3, misalnya kalau makanannya itu dijamu sama tuan rumah, menyenangkan hati orang yang menjamu makanan itu. Double itu. Pahala semua. Hanya dengan makan tadi, dengan cara menghadirkan niat. Sayangnya kita jarang menghadirkan niat begitu ya. Makan aja. Nah itu dia, makan aja.
Kemudian masalah yang kedua juga yang terkait dengan yang ditanyakan tempo hari mengenai satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Ya. Salat seseorang itu yang paling utama di rumahnya kecuali salat maktubah, yaitu salat fardu. Nah, siapa seseorang yang dimaksud? Itu mencakup laki-laki dan juga perempuan. Mau laki-laki, mau perempuan sama. Ya, al-mar'u di situ tadi. Afdalu sholatil mar'i. Maka berarti hadis ini menunjukkan apa? Utamanya mengerjakan sholat nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunnah di rumah. Kecuali mastusnia, kecuali yang dikecualikan. Hah? Yang dikecualikan tuh maksudnya gimana? Nah, yaitu min zalik nawafil aydan, itu biqara'ina wa adillah sahihah, itu bahwa ada salat-salat sunnah yang lain yang juga dalil-dalilnya sahih, seperti salat yang disyariatkan berjamaah. Ya tentu lebih utama di masjid. Seperti salat apa? Tarawih, ya. Karena itu disyariatkannya berjamaah gitu. Dengan sunnahnya ya sunnah takririyah begitu, karena Nabi tidak mencontohkan. Tetapi Umar yang memulai itu, tapi Nabi sudah memberikan pengakuan bahwa kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Jadi ada jaminan dari Rasulullah kalau mengikuti contoh dari sahabat Nabi yang 4 ini, berarti diakui oleh Nabi. Ya, nah makanya masih tetap dihitungnya itu sunnah. Makanya para ulama bahasanya itu langsung disyariatkan berjamaah. Seperti sholat tarawih di masjid, atau seperti sholat lainnya, ya sholat id misalnya, atau ya sholat lain yang memang disunnahkan berjamaah, termasuk yang dikecualikan dari pemahaman hadis yang tadi bahwa sholat seseorang itu lebih utama di rumah kecuali sholat wajib. Sholat fardu adalah sholat tahiyatul masjid, karena nggak bisa di rumah itu mah. Ya, sholat tahiyatul masjid hanya bisa dikerjakan ketika kita masuk masjid. Masuk rumah ya nggak usah tahiyatul bait. Ya, itu tidak ada. Jadi hanya sholat tahiyatul masjid. Nah, berkaitan dengan pengamalan dari hadis tadi pun, ya, ternyata ada beberapa pendapat ulama nih ya terkait dengan itu. Jadi beberapa pendapat ulama fi sholatin nafilah fil bait, tentang sholat sunnah di rumah. Yang pertama, sholatun nawafil al-mutlaqah fil bait. Sholat sunnah secara mutlak apa saja selain sholat fardu
lebih utama di rumah. Nah, ini pendapat pertama. Ini adalah mazhab jumhur ulama, ya. Al-ma'ruf an aksaril a'immah. Dan inilah yang diketahui dari kebanyakan imam-imam mazhab yang diikuti dan juga para sahabat serta kaum salaf radhiyallahu anhum, anna sunnata an yusalliyal insanu an-nawafila al-mutlaqah fi baitih, bahwa adalah sunnah seseorang mengerjakan sholat nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunnah secara mutlak di rumahnya. Pokoknya mutlak itu artinya sholat sunnah yang selain sholat fardu, umum semuanya, kecuali yang dikecualikan katanya. Amma baqiyatun nawafil al-mutlaqah fatusalla fil bait. Adapun selain yang dikecualikan, maka sholat-sholat sunnah secara mutlak lebih utama dikerjakan di rumah. Begitu. Bima fi dzalika as-sunan ar-rawatib qabla zuhri wa ba'daha wa ba'dal maghrib wa ba'dal isya wa qabla al-fajri wa hakaza. Baqiyatus sunan ar-rawatib. Bahkan menurut jumhur ulama di sini termasuk sholat sunnah rawatib. Gitu. Bahwa sunnahnya dikerjakan di rumah, qiyamul lail, sholat duha, dan termasuk sholat yang mutlak tanpa batasan. Oke, jadi ini adalah pendapat yang pertama, Pak ya. Lalu ada lagi pendapat yang kedua. Sholatu rawatibin nahar fil masjid wa rawatibul lail fil bait. Ada yang membagi begitu. Ini pendapat kedua. Salat rawatib siang hari lebih utama di masjid, itu katanya. Tapi salat rawatib malam hari lebih utama di rumah, ya. Terutama ini adalah mazhabnya Imam Malik, itu yang mengatakan demikian. Al-afdalu fa'ala rawatiban nahar fil masjid wa rawatibal laili fil bait. Bahwa yang lebih utama mengerjakan rawatib siang itu di masjid, sedangkan rawatib malam di rumah. Kemudian ada keterangan bahwa Abu Abdillah yaitu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ditanya oleh seorang laki-laki, anir rakaataini ba'da zuhri aina tusalliyani, ketika bertanya tentang sholat 2 rakaat setelah zuhur, di mana engkau mengerjakannya? Maka Imam Ahmad menjawab, fil masjid. Lalu laki-laki itu bertanya, kalau 2 rakaat sebelum fajar, subuh maksudnya? Imam Ahmad menjawab, fil bait, di rumah. Itu. Ya, tapi tetap lagi-lagi ini dengan pertimbangan ya. Tetap ada jaminan bahwa walaupun kita sunnahnya di rumah, berarti harus segera setelah kita rawatib di rumah ke masjid untuk mengejar berjamaah, ya. Ada pendapat lagi yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, Pak. Sholatur rawatib kulluha fil masjid. Nah, kalau pendapat ketiga ini, sholat rawatib itu semuanya dikerjakan di masjid. Berarti untuk mengamalkan hadis Nabi yang tadi, yang bahwa sholat seseorang di rumah, nah itu diamalkannya dalam mengerjakan sholat sunnah selain rawatib. Ini mazhab atau pendapat ulama yang ketiga. Begitu ya. Jadi annahum kanu yaqulun innal ikhtiyar wal afdal
fa'alar rawatiba kullaha fil masjid. Bahwa yang lebih utama mengerjakan rawatib semuanya itu di masjid. Wa hadza asyara ilaihi ba'dus syafi'iyah. Nah, yang mengisyaratkan pandangan ini adalah sebahagian ulama Syafi'iyah, bahwa yang lebih utama mengerjakan rawatib, semua rawatib itu di masjid, katanya begitu. Jadi ada 3 pendapat. Jadi mau ambil yang mana? Ya mangga silahkan. Kalau kira-kira rumahnya dekat, makanya kan itu pertimbangannya lagi-lagi. Masih memungkinkan sholat rawatibnya di rumah, langsung ngejar untuk berjamaah, ya silahkan. Dan adalah hal yang dibolehkan bagi seorang imam ratib yang sudah ditunjuk tetap sebagai imam untuk membuat kamar khusus di dalam masjid. Nah, jadi kalau Nabi dulu kan memang rumahnya itu adalah boleh itu bagi seorang imam ratib. Imam ratib itu imam yang memang sudah ditunjuk sebagai imam tetap di satu masjid, boleh buat kamar khusus gitu. Nah, itu kan berarti dia bisa mengerjakan rawatibnya di situ seperti hanya Rasulullah SAW, ya. Nah, adapun yang lainnya ya tadi, kalau kira-kira memang rumahnya jauh, apalagi jalannya udah nggak bisa cepat, itu ya. Rumahnya nggak terlalu dekat, jalan ke masjidnya juga butuh waktu lama, ya berarti ambillah pandangan ulama yang ketiga tadi, gitu. Tetap bisa mengamalkan hadis yang tadi bahwa sholat sunnah seseorang lebih utama di rumah, karena masih ada sholat-sholat yang lain yang bisa kita kerjakan di rumah, ya. Begitu, Pak. Nah, jadi diamalkan semuanya kalau seperti itu, berarti ya, tidak mengabaikan. Kira-kira cukup jelas. Kita akan lanjutkan nih pembahasan bidayatul hidayahnya. Bentar Pak, lupa nih baterainya. Baik, kita lanjutkan. Gimana Pak? Waalaikumsalam. Iya. Supaya kita bisa di rumah. Kita di sini habis maghrib kita jalan, tapi kita pada maghribnya di rumah setelah sholat bisa. Bolehnya dilaksanakan di luar waktu, karena rawatib ini kan berarti sholat sunnah yang terikat dengan sholat fardu, sehingga waktunya juga dibatasi mengikuti waktu sholat fardu. Nah, adanya kebolehan mengerjakan di luar waktunya itu ketika ada uzur, ketinggalan, tidak bisa mengerjakannya. Seperti ya, ketika ada sahabat yang selesai sholat subuh, terus dia sholat 2 rakaat. Nabi tanya, sholat apa? Kan nggak ada ba'diyah subuh kan? Nabi tanya, sholat apa? Tadi saya belum sempat qobliyah. Gitu. Nah, maka Nabi tidak melarang orang itu mengerjakan sholat itu. Nabi mengakui. Maka itu berarti
boleh ketika ada uzur tertinggal. Tapi dalam kondisi normal artinya begitu ya. Tadi kan apa yang ditanyakan sengaja menunggu di masjid. Ya tetap kerjakan ba'diyahnya aja dulu. Ya. Apa yang kita kerjakan selama menunggu sholat isya misalnya tuh, walaupun hanya zikir, baca Quran, kan ada hadisnya. Asal alasan kita berada di tempat itu adalah menunggu sholat, maka dihukumi sepanjang kita berada di tempat itu seakan-akan kita mengerjakan sholat hukumnya. Itu Pak. Itu bahkan termasuk amalan yang saya sampaikan waktu itu, salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat ya. Menunggu waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Nah, yang paling mungkin kan antara maghrib sampai isya ya, antara maghrib sampai isya. Nah jadi kalau gambarannya seperti tadi, nggak perlu di rumah ya, tetap kerjakan di masjid saja rawatib maghribnya, berarti ba'diyah dulu. Baik, seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mana ya kemarin tuh sampai di mana nih? Oh ini dia. Wala tashtagil ba'dal asri. Nah, kita masuk pada pembahasan setelah asar. Dan janganlah engkau menyibukkan diri setelah asar illa bimisli ma sabaqa qablah, kecuali seperti apa yang telah dibahas sebelumnya. Ketika membahas ada waktu jeda antara sholat, yang dianjurkan itu kan pilihannya ada berapa? Ada 4 ya. Nah, kerjakanlah supaya tidak sia-sia waktu yang ada. Pilihan pertama apa? Menambah ilmu. Ya, itu kan. Mau hadir di majelisnya atau kita baca. Nambah wawasan. Pilihan kedua, membantu sesama muslim, menolong. Ya, apa saja bentuknya. Ketiga, membaca Al-Quran. Pilihan keempat, bekerja, mencari rezeki. Kan masih ada waktu nih asar dah. Masih bisa dah? Masih ada waktu. Sampai maghrib tiba nanti. Nah itu pilihannya. Kenapa Imam Ghazali mengajarkan demikian? Ya sebetulnya kan ini bukan tuntunan dari Nabi. Tapi beliau mengarahkan kita seperti itu dalam rangka supaya tidak banyak waktu yang sia-sia. Gitu. Ya artinya mau tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh beliau pun nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia. Silahkan kerjakan selain yang disebutkan tadi pun nggak apa-apa. Begitu. Dan yang penting lagi yang kedua adalah pertimbangannya, kalau kita punya keluarga juga jangan sampai kemudian terlantarkan. Misalnya lagi semangat ibadah, selesai asar, misalnya terus aja duduk di masjid, nunggu maghrib saya. Anak istrinya gimana? Gitu, nggak boleh juga diterlantarkan. Ya, gitu. Jadi kerjakan seperti apa yang sudah dibahas sebelumnya. Walayan bagi antakuna auqatuka muhmalah, dan tidak seyogianya waktu-waktu yang engkau miliki menjadi terabaikan. Terabaikan tuh gimana? Matrukah bila faidah, dibiarkan tanpa faidah, tanpa makna. Seperti apa Pak? Membiarkan waktu lewat berlalu tanpa faidah.
Iya. Ini ya, ini godaannya gede banget nih. Ya. Insyaallah. Ini kalau udah buka ini kayaknya anteng aja, nggak berasa itu. Berjam-jam. Ya Allah. Ya. Luar biasa. Ya kecuali kalau yang dibuka ya memang hal-hal yang bermanfaat itu ya. Nambah ilmu itu, nambah ilmu. Kalau memang ada di situ. Ya paling yang paling jelas membiarkan waktu terbuang sia-sia yang ngelamun. Ya. Melamun saja. Nggak ngapa-ngapain. Menongkrong. Merenungi nasib gitu. Terbuang sia-sia kan tuh waktunya. 1 jam ya. Kalau nonton TV gimana, Pak? Ada faedahnya nggak? Ya tergantung apa dulu yang ditonton ya. Nonton apa dulu? Ya kalau nontonnya seputar berita perkembangan gitu, kondisi yang ada di negara kita dan lain sebagainya, kita kan juga butuh informasi itu. Ya. Tapi kalau cuma nonton iya. Tapi hati-hati ya. Kalau infotainment mah nggak termasuk berita itu mah. Kita nggak perlu merasa perlu itu mah ya. Nah, kadang-kadang itu mah jadi ya ghibah ya hukumnya. Baik, ya, kita bisa membedakan lah. Insya Allah saya yakin bapak-bapak di sini udah cerdas tentang itu. Ya, itu. Nonton bola ada faedahnya nggak? Iya. Nonton bola, bukan nonton bola betul ya. Cuma orang gila yang mau nonton bola. Masa bola ditonton gitu. Nonton permainan bola gitu. Ya kalau sesekali di luar waktu ya mungkin sekedar hiburan tidak apa-apa, silahkan. Hukum asalnya mubah kecuali kalau nontonnya sambil taruhan. Oh, pakai taruhan. Ayo yang mana yang menang? Wah, itu berjudi dong, ya. Dan kedua, jangan sampai juga mengorbankan waktu sholat. Begitu giliran nonton main bola mah bangun jam 2. Tahajudnya enggak. Subuhnya kelewat lagi. Aduh, kan. Berarti prioritas utamanya apa dong? Sampai itu dibela-belain tidur siang loh. Cuma karena mau nonton bola ntar malam, padahal kan Qailulah itu disyariatkan kalau kita mau sholat malam, ya kan? Itu pembahasannya sudah lewat itu. Nah, jadi mulai hari ini Pak, berarti begini. Coba pertimbangkan dulu. Kalau Nabi kan mengatakan begini. Secara umum nih Nabi mengatakan iza aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila kamu hendak melakukan sesuatu apa aja nih, maka pertimbangkanlah terlebih dahulu akibatnya. Apakah jika akibatnya itu kebaikan, silahkan lakukan. Tapi jika akibatnya itu adalah hal yang buruk, maka
berhentilah, jangan lakukan. Jadi mulai sekarang berarti mau melakukan apa saja, pertimbangannya ada manfaatnya nggak ini buat saya. Terutama untuk urusan akhirat, Pak. Ya, karena kan rata-rata umumnya apalagi kita yang hadir di sini kan nggak lama lagi Pak mau pulang. Ya. Itu jadi kalau nggak benar-benar kita memprioritaskan bekal kita untuk akhirat, terus mau kapan lagi? Ya, mau kapan lagi? Jadi kalau setua ini masih saja asik dengan permainan-permainan anak muda, yo sayang dong ya, sayang lah ya. Mumpung kita masih diberi kesadaran, diberi semangat untuk melakukan kebaikan gitu. Ayo jadikan masa akhir kita ini adalah menjadi akhir yang baik ya, insya Allah. Itu jadi pertimbangannya begitu aja. Ada manfaatnya enggak? Kalau nggak ada manfaatnya tinggalkan. Ada faedahnya enggak untuk urusan akhirat saya? Kalau nggak ada tinggalkan. Nah itu Pak ya. Jadi tidak ada seorang muslim itu berarti mengerjakan sesuatu yang hanya iseng saja. Nah, iseng aja. Nggak ada tujuan dong berarti. Ya, kalau iseng mah nggak ada tujuan. Masuk ke masjid juga iseng lagi ya. Aduh, iseng aja lah saya. Itu lagi nggak ada kerjaan di rumah. Jangan sampai ke masjid juga iseng lagi ya. Aduh. Kemudian berikutnya, fatastagilu fi kulli waqtin bima ittafaq. Maka hendaklah engkau menyibukkan diri di setiap waktu dengan sesuatu yang sesuai atau yang layak. Balian bagi antuhasiba nafsak wat tu alal hafawati wazzallat. Bahkan seyogianya engkau menghisab diri dari segala kekeliruan, ketergelinciran, kesalahan dan lain sebagainya. Gitu katanya. Lakukan hisab sebelum nanti akan dihisab. Seperti perkataan siapa itu? Umar bin Khattab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti akan dihisab. Dihitung-hitung, dihisab itu maksudnya. Kalau para sahabat, orang-orang salaf dulu, mereka melakukan muhasabah, menghisab diri itu sebelum tidur, Pak. Jadi sebelum tidur itu merenung nih. Mengingat-ingat dari tadi waktu saya bangun sampai sekarang nih mau tidur lagi, apa yang dikerjakan? Kalau ada banyak kebaikan, alhamdulillah. Kalau ternyata ada kekeliruan, melakukan maksiat, maka segera istighfar. Nah begitu kira-kira. Kalau melakukan kesalahan pada orang lain, buru-buru minta maaf. Nah makanya adalah hal yang bagus kalau dibiasakan di rumah nih Pak. Sebelum tidur sama anak sama istri saling minta maaf. Gitu? Gak usah lebaran aja. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu, bisa jadi melakukan sesuatu yang menyakitkan hati istri. Istri juga begitu sebaliknya. Kita juga minta maaf ke anak. Nggak usah malu orang tua minta maaf ke anak ya. Gitu. Apalagi anak kita mungkin masih kecil-kecil, kalau udah pada dewasa mah kan udah di luar kendali kita kadang-kadang itu. Minta maaf tuh. Bagus kalau itu bisa dibiasakan begitu ya. Masya Allah. Nah baru sampai situ nih nambahnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita cukupkan dulu. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.